Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-9 INKP, ke-10 Cyber, ke-11 GTRA, dan terakhir HUMI. Langsung saja ke saham pertama, ada ASUS yang ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 825. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya ASUS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya ASUS. Lihat hari ini ya. Kalau dia rebound bagus. Tapi kalau lanjut ya udah jangan harap dulu bisa tembus resisten dalam seminggu ini. Ya, kalau mau rebound, mau tembus resisten minggu ini, hari ini harus rebound. Kalau hari ini ke bawah ya peluang besar ke bawah. Bahkan ada sinyal pola cup and handle terbalik dan potensi 750 ya, jebol 800 750. Itu arahnya. Tapi apakah masih bagus untuk tren jangka menengah? Bagus. Kalau menurut saya masih bagus. Sabar aja Bapak Ibu, tunggu. Ya, paling nge-swing bawah terus sideways di bawah nanti naik lagi. Sabar aja yang penting ya. Seperti itu aja untuk ASUS. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kalau saya lebih ke wait and see, belum nanggung ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 800 atau mau Everstone silahkan. Boleh ya beli harga sekarang. Berarti cut lossnya sekitar 4% kalau beli harga sekarang nih. 794 tuh. 3,76% lah. Ya segitulah cut lossnya. Ya kalau mau dengan reward minimal sama. Ya 4,3%. Tapi kalau bisa tembus bergerak di atas 850, minggu depan swing atas. Udah kelihatan bakal swing atas. Kenapa? Seperti ini gambarannya. Ini kalau dihapus ya. Ini gambarannya ada pola symmetrical triangle. Nah, tembus 850 digas jauh arahnya. Bisa 920 minimal. Masih oke lah untuk SS. Apalagi untuk jangka menengah. Kalau menurut saya oke juga. Ini bisa jadi gambarannya jangka menengah ya. Jadi lama dan prosesnya tuh ya bakal ganggu psikologis Bapak Ibu. Di bawah naik turun ya seperti ini, mungkin swing low ya kecil kemungkinan kalau swing low-nya sampai di bawah 600 ya, paling di sini aja lah swing low-nya tuh 700 maksimal. Menurut saya lah ya 700 maksimal. Nih akan pola kapendel dan dia break nanti 880 di gas uptrend sampai akhir tahun. Ya karena sudah downtrend cukup lama dan harusnya memang akan uptrend tahun ini untuk ASUS. Dan seperti itu. Ya. Nah, untuk tren jangka pendeknya seperti ini gambarannya. Ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Mau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Cuman tetap ada resikonya. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Ada resiko dan keuntungannya juga berbeda. Menyesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Ya, seperti itu aja. Untuk ASUS langsung saja ke saham kedua. Ada MRT yang ditutup di harga 2.870. Terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di box mainnya MRT diakumulasi lagi. MRT cuman nggak tembus-tembus. Apakah crossing aja tapi nggak naik-naik? Oh ini udah tembus ya. Udah tembus 2.800-nya. Oh bagus. Akum lagi ya. Koreksi tapi akum. Yang jual broker-broker retail CC, OD, PD. Ya ada JP, BB memang. Tapi yang akum Bapak Ibu bisa perhatikan YU, AKBK. Gas nih ke atas. Boleh beli nggak? Ya kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan. Gagal bertanda di atas SMA 200-nya buang ya. Berarti di bawah 2790 buang kalau mau. Dan ini uptrend dan dia sudah membentuk terkonfirmasi pola cup and handle. Target resisten 3000 disentuhnya. Peluang besar mungkin minggu ini. Kita lihat besok MRT. Seperti itu aja untuk MRT, bukan besok, hari ini karena ini uploadnya pagi ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1.690 terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya LPPF didistribusi. Langsung saja katanya LPPF belum ya. Tapi bisa kalau Bapak Ibu nekat, siapa tahu hari ini rebound. Karena doji dan koreksi pelong kecil. Lihat banda detektor stock bit. Wow, big distribusi. RX jualan 796 juta kemarin. DH jualan 439 juta yang nampung NI, XL, LG, CC, PD, YP, OD, KK. Jadi broker-broker retail nih yang nampung. Ya kalaupun Bapak Ibu sudah kebeli ya. Kalau mau pakai stop loss di bawah 1660 buang aja. Kalau mau Everstone di bawah 1500 silahkan. Tapi ya namanya saham downtrend ya akan turun. Kayaknya sih ini bisa jadi bottom 2024. Kita lihat aja nanti ya. Kalau jebol tuh kalau mau ya Everstone aja di 1500. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Kalau menurut saya
Kalau market mendukung hari ini bisa rebound untuk LPPF. Tapi harganya ya tergantung Bapak Ibu lah. Supportnya 1650 untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup terkoreksi 2,45% ke harga 995. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MAPA diakumulasi. Nah, MAPA nih akum terus nih, membuka rebound hari ini saham-saham retail. Waduh, jebol, bikin akumulasi tapi jebol. Siapa tahu besok rebound lagi. Kita lihat aja hari ini ya, bukan besok. Kalau dia kembali ke 1000 hari ini bagus. Jangan turun lah, pokoknya jangan turun. Ya, kalau hijau nekat aja tuh kalau mau ya. Kalau memang instingnya kuat ya buy breakout 1000 tembus buy. Ya tapi disclaimer lah, atau 1010 konfirmasi atau 1020 ya silahkan lah. Yang penting nggak jauh benar dari support misalnya. Sekarang jadi support ya, kalau dia breakout 1000 ya jangan sampai beli di 1050 1040 ya, maksimal 1020 lah. Kalau mau beli ya biar nggak jauh, kalau cut loss ya nggak dalam. Kalau belinya di 1050 1060 ya kejauhan ya. Makanya harus dipantengin besok kalau Bapak Ibu lihat, atau lihat running trade, atau lihat ya di watchlist ya. Kalau dari handphone itu kan bisa watchlist di RTI bisnis atau di aplikasi sendiri bisa juga ya. Watchlist ya, pilih aja sahamnya misalnya MAPA. Jadi lihat kalau dia tembus 1000 nekat, atau 1010 atau 1020 gitu. Ya, kita lihat aja hari ini tembus nggak 1000-nya lagi untuk MAPA. Harus rebound kalau mau aman. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1905, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, ini luar biasa loh. Asing 16 miliar, 3 miliar, 15 miliar, 14 miliar, 79 miliar dari awal Maret ini beli terus nih. Belum ada sekalipun jualan dari berapa kali perdagangan nih? Ya sekitar 10 kali perdagangan nih. Beli terus nih, lumayan besar nih asing beli MAPI. Kalau dilihat broker semuanya MAPI didistribusi ya. Hari ini kaget memang akum. Ya ini nunggu tembus 2000 kalau MAPI. Wah 2000 di support sideways ya. Cuman ini dia membentuk lower high minggu lalu. Wah nanggung ya. Pakai average down aja lah. Atau kalau menurut saya kalau dia jebol 1900 atau 1880 cut aja dulu ya. Udah jelek. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Perkiraan saya sih bisa melorot, bisa jebol juga EMA 200 nih, bisa ke 1750 nih kalau dia gagal bertahan di atas 1880. Itu aja untuk MAPI. Kalau saya lebih ke wait and see. Mending tadi AMRT tadi ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 430, menguat 2,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya MIDI. Wah mau tembus. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI kayaknya mau tembus lagi nih EMA 200-nya ya. 440. Menarik nih kalau hari ini atau besok tembus 440. Tunggu konfirmasi aja. Kan nggak jauh nih. Dari 430 ke 440 tuh paling naiknya 2,5%. Nah tunggu di atas saja. Kalau menurut saya tunggu di atas. Memang candle hari kemarin tuh bullish engulfing. Volume juga meningkat. MACD-nya sayangnya masih dead cross. Tapi dead cross melandai. Dan di atas perbatasan garis nol. Kalau menurut saya tembus EMA 200-nya dulu. Baru perhatikan lagi. Di bawah itu jangan dulu. Takutnya sih pola dead cat bone naik sebentar. Ya mungkin ke 438 aja. Tiba-tiba terus turun. Support quote-nya 400. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau mau bagus, minggu ini harus bergerak di atas 430 di atas EMA 200-nya untuk MIDI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di 476, menguat 1,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya RALS didistribusi. Waduh, jelek RALS ya. Jebol 488-nya. Dibuang dan nggak naik. Lihatlah 1-2 hari ke depan lah. Belum pasti juga dia turun. Kalau dilihat memang small distribusi di Bandar Detektor Stockbit. Bagi Bapak Ibu yang mau join di komunitas eksternal Stockbit bersama Borneo Trader, bisa di menu profile, terus scroll ke bawah, pilih Stockbit Community eksternal itu dengan kode R41778. Jadi kalau Bapak Ibu mau, ya yang penting kan kita cari, ya kita fokus ke profit ya. Nggak masalah, yang penting Bapak Ibu dapat insight-insight yang menarik. Kalau berminat ya, itu per 3 bulan. Kalau Bapak Ibu nggak cocok 3 bulan ya bisa out lagi, nggak usah ikut lagi di external community ya. Dicoba aja dulu dan harus ada transaksi. Untuk RAL, kalau tertarik belum menarik. Kalau menurut saya jangan dulu dibeli. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada TKIM yang ditutup menguat 3,26% ke harga 7.125. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM biasa aja. Cuman tembus 7.200-nya hari ini. Kemungkinan besar ini bisa pola cup and handle. Break rally, target 8.000. Potensi upset 10% lagi kalau ini jalan. Ya, kita lihat minggu ini. Tembus nggak hari ini 7.200-nya. Menarik kalau dia tembus 7.200 untuk TKIM. Bisa beli nggak TKIM? Ya, harga nanggung. Nah, kalau mau beli waktu itu pas di support nih ini 6.600, 6.700 nih, nekat aja. Kenapa? Karena dia baru aja breakout. Risknya kecil. Kalaupun cut loss Bapak Ibu tuh nggak dalam. Pas candle doji ini ya kalau cut loss ya tuh cuma 2,5 sampai 3%. Sekarang udah floating profit 7%. Makanya itu harus buat trading plan, buat sistem trading ya. Itu harus diuji minimal 6 bulan sampai setahun. Win rate-nya bagus nggak? Nanti itu otomatis kalau memang banyak cut-loss-nya Bapak Ibu tuh pasti evaluasi, pasti oh salah saya di sini, pasti tahu salahnya nanti. Ya. Kalau cuma modal feeling doang ya mungkin bisa bertahan, tapi banyak nyangkutnya ya. Nggak masalah sebenarnya cut loss. Saya juga satu akun kemarin saya cut loss cuan tuh. Habis cut loss cuan saya buyback di bawah lagi. Ya, turun 5% kalau nggak salah, open market turun 5% saya cut, terus dia ke 4.570, 4.580 apa 4.600 ya, saya buyback terus jualan di 5.000. Ya, udah. Lumayan dalam memang saya tuh sekitar 13%, cut lossnya itu 13% karena saya beli harga atas waktu hari Jumat terus di backdown 10% apa 12%, jadi rugi saya itu sekitar 13-14%. Terus saya beli bawah ya lumayan tercover, tapi tetap aja rugi sekitaran 6% apa 7% saya kerugian nominal uangnya itu. Ya udahlah, tapi kan berkurang dari 13% berkurang. Kenapa nggak disimpan aja? Nah saya tuh yang penting berkurang dulu lah rugi saya tuh, setengahnya berkurang saya TP, nggak peduli dia naik. Dengan kondisi tadi melihat hari kemarin cuan kayaknya susah juga naik, ya udahlah seperti itu ya. Ya saya tetap rugi, tapi saya beli lagi di bawah dengan average kecil. Jadi pas dia rebound ke 5.000 tuh saya jualan. Ya lumayan tuh kan, 4.600 berapa? 8% apa ya, 6%an kalau nggak salah ya. Pokoknya berkurang lah rugi saya itu ya sekitar 7%, jadi total ya. Rugi ya itu 7% nanti bisa aja diganti. Dan kebetulan kemarin tuh Goto naik. Jadi Goto naik kemarin, beli di 70 sampai di 74 ya, 73. Saya berarti masih floating 4% lebih. Dan itu saya masih hot. Nah, berkurang kan? Jadi kalau saya TP besok Goto misalnya naik 1 tick aja, berarti berapa? 5%an. Ya berkurang loss saya yang sebelumnya tuh. Ya itu. Dan saya tuh biasanya entry-nya tuh sama. Beda-beda tipis lah. Jadi bongkar pasang portofolio, cut loss ini, TP sini ya. Ya seperti itu. Makanya saya biasanya saya bagi rata tuh. Saya enternya saya bagi rata. Jadi seperti itu ya. Itu strategi saya. Tapi belum tentu juga cocok dengan Bapak Ibu ya. Menyesuaikan lah. Jangan dipaksa harus sama seperti saya, seperti lain, atau seperti influencer lain. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda profil risikonya. Kalau Bapak Ibu mau mengikutin seperti mereka, ya Bapak Ibu ikutin aja. Kalau ada yang buka grup, ya ikut. Ya disiplin aja dengan apa yang mereka buat. Trading plan seperti apa, disiplin aja. Coba ikutin seperti robot. Seperti itu ya, kalau tertarik. Ya, untuk TKIM tembus. Ada potensi tembus 7.200, 7.500 mungkin bisa sampai minggu ini, kita lihat ya. Karena dia belum naik banyak tuh, yang naik banyak tuh si INKP-nya. Nah, seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang cukup signifikan naiknya 7,01% ke harga 9.150. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya INKP diakumulasi. Dia ini kalau nggak salah laporan keuangannya bagus ya. Jadi itu yang jadi sentimen dan under value. Dan dia breakout. Saya dapat barang nggak dapat barang. Setelah TP saya nggak dapat barang. Ya INKP ini beli dari bawah, tapi saya kena TP di sini terus saya nawar di bawah, nggak dikasih. Ya itu. Kadang kalau kita nawar nggak dikasih kalau memang sahamnya mau naik. Kadang ada yang dikasih malah sahamnya turun. Ada yang dikasih tapi habis itu rebound. Ada juga ya. Ya seperti itu cara market memainkan psikologis retail ya. Dan
ya saya kehilangan barang. Mungkin Bapak Ibu yang join di grup saya masih follow the trend, ya selamat ya. Target saya itu 9.250. Nih, MA200-nya sudah di break, aman, valid. Naikin nggak nih? Kayaknya perlu dinaikin, nggak perlu nih, gambar ulang aja ya. Kalau menurut saya sekarang MA200-nya itu bisa jadi sandaran, jaga-jaganya ya. Ya, ini sudah terkonfirmasi bisa jadi pola important holder. Targetnya kemana nih? Bapak Ibu hitung aja dari support ke resistennya ini. 10.000 targetnya. 9.800, 10.000. Mudah-mudahan sampai dalam 1-2 bulan, 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Ya, tapi disclaimer. Koreksi dikit, sikat aja tuh. Tapi disclaimer ya. Mending kalau mau INKP 3IM-nya tadi yang belum naik banyak tuh. Risk-nya kecil juga, tapi memang beli buy on breakout resikonya ya false call cut loss gitu. Ya, INKP bagus, masih ke atas juga, big akumulasi di bandar detektor stock bid. MACD-nya juga bagus, mengarah ke atas, volume meningkat 2 kali lipat dari volume biasanya dan berhasil breakout MA200-nya. Itu sinyal valid, 70% valid. Tapi ya namanya market bisa aja terjadi yang tidak sesuai kehendak ya. Namanya seperti itu, seperti cuan kemarin. Cuan masuk indeks FTSE di big cap-nya ya, tiba-tiba dibuang sama asing kan. Ya itu di luar kendali seperti itu. Siapa yang tahu kan? Ya seperti itu ya. Untuk INKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cyber yang ditutup menguat 2,63% ke harga 234. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka kemarinnya Cyber diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cyber big akumulasi, volume besar, sudah berhasil breakout nih. Aman harusnya ya, aman di atas berapa nih? 220 lah. Jangan pakai 234, 220. Kalau jebol 220 ya gagal. Udah, pokoknya nggak bisa jebol nih. Tadi kemarin tuh ya 220 low-nya, 220 low, terus dia rebound. Udah, sekarang pakai support. Kemana arahnya? Kalau ditarik tren dari uptrendnya atau all time high-nya, maksudnya ya, bukan uptrendnya. Nih sudah patah, ya sudah patah. Kalau ditarik dari sini juga sudah patah. Kalau ditarik seperti ini, ya yang terdekat aja. Ini sudah patah juga ya. Jadi support kuatnya 220 sekarang. Gagal bertahan atas itu ya gagal. Gak ada cerita lagi dia bisa naik. Itu aja menurut saya. Kalau memang market makernya mau narik, ditarik nih. Gak lagi jebol 220 ya. Untuk Cyber. Ya nih. MACD-nya juga golden cross arahnya ke atas. Berkat detoxan juga meningkat. Lihat dulu time frame weekly-nya minggu kemarin. Minggu kemarin tuh bagus time frame weekly-nya. Candle-nya breakout 220. 228. Dan ya memang hari ini mungkin ada yang profit taking aja. Nggak masalah, menurut saya masih arahnya ke atas, atau kalau nggak ada sideways. Kalau kondisi seperti ini gimana nih? Kalau mau beli ya dekat-dekat support 228 ke bawah sampai 220, nanti jualan bisa di 240, 246. Kalau dia nggak kuat naik ya sideways. Itu aja untuk Cyber. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GTRA yang ditutup menguat 34,8% ke harga 174. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, GTRA ini tiba-tiba volumenya bagus ya. Kalau dia bokar semuanya, GTRA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. GTRA baru aja breakout big akumulasi. Wah bangkit ya. Setelah turun dalam, aman nggak nih? GTRA ini crossing kah? Apa? Ya saya nggak perhatikan juga. Wah bagus lah. Coba lihat dulu ya. Bandar detektornya bagus big akumulasi tuh. Cuma average mereka 160-an tuh. Ya udah lihat lah average 160, 140 kecil. Jauh. 150 lah jelek-jeleknya turun. Ya, kita lihat aja 160, 165 atau 155 itu maksudnya. Ya, kita lihat. Tapi mungkin nggak ya karena hari ini, karena hari kemarin arah ya harusnya lanjut. Hari ini kemana arahnya? Kalau menurut saya ada psikologis 200, 193 arahnya hari ini. 200 atau minim 190. Open gap up di hari ini. Ada di situ tapi hati-hati ya. Karakternya sering ya, tapi mungkin aja nggak naik habis itu candle guyuran nih, hati-hati nih. Ini ada 2 kali naik habis itu baru diguyur turun dalam. Nah ini kan baru breakout nih, kita lihat ya. Untuk GTRA catatannya, GTRA jangan turun di bawah 148. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Humi yang ditutup menguat 16,09% ke harga 101. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Humi diakumulasi. Kayaknya nih crossing barang ya. Coba lihat volume. Iya, volume meningkat. Oh, bisa digas juga nih. Bukan crossing barang nih ya. Tapi wah, ini di harga 98 mepet ya. Humi masih bisa nih. Coba lihat dulu teknikalnya. Wah, baru breakout. Bagus nih.
Semoga nggak jebol 994, 992, 94 itu support. Pola cup handle targetnya mana? 140 kalau jalan. Kalau arah sekali lagi berarti 35% aja. Wah, bisa nih. Pas nih kalau di arah hari ini ya. Berarti di 136. Kita lihat aja. Kalau menurut saya bisa lanjut. Cuman nih kalau Bapak Ibu perhatikan. Kayaknya sudah berubah karakternya. Ini kan karakter dulu. Kalau kita lihat, nah karakternya memang jelek ya. Naik tiba-tiba open gap down. Langsung dipantai kayaknya nih 1 detik atau 1 menit aja ya. Debuang langsung. Hati-hati itu. Sudah tahu karakternya seperti itu, Bapak Ibu harus hati-hati. Sekarang supportnya 90. Tapi karakternya kayaknya cukup oke lah pergerakannya. Mudah-mudahan jalan. Ya, sudah tembus tuh 100-nya. Harusnya sih aman. Kita lihat aja hari ini untuk Humi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.